Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zainul Abidin, kembali lagi di tentang apa itu mesin listrik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu mesin listrik adalah suatu alat untuk merubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Ini bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pada sistem starter pada sepeda motor atau pompa air dan juga yang lain-lain. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan pada kehidupan sehari-hari dan mungkin adalah cara kerja dari mesin listrik. Sekarang kita masuk kepada teori motor listrik. Motor listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu motor arus bolak-balik atau AC dan motor arus searah atau biasa disebut dengan DC. Motor AC dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu secara sinkron dan induksi. Lalu induksi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sistem satu pas dan tiga pas, yang sudah sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Lalu motor DC juga dibagi menjadi dua, yaitu secara separately excite dan self excite. Self excite dibagi lagi menjadi tiga, yaitu secara seri, campuran, dan secara shunt. Lanjut ke ilustrasi yang kedua. Di ilustrasi yang kedua, kita dihadapkan pada ilustrasi arus listrik secara DC, yang pada saat baterai dihubungkan kepada komutator, lalu komutator kepada brush akan menghasilkan gerakan elektron dan rotasi loop yang menghasilkan arus listrik. Next. Nah, ini adalah pengertiannya dari tadi ya. Baterai dihubungkan melalui komutator dan juga kumparan untuk sistem kelistrikan. Ini adalah dalam motor DC. Ketika arus listrik yang disuplai secara eksternal melalui komutator, lalu ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, dalam medianya adalah magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang akan memutar motor. Lalu komutator membalik arah setiap setengah putaran untuk menjaga torsi memutar kumparan dalam arah yang sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan menggunakan hukum tangan kiri, yang jari kita adalah sebagai arah arus listrik dan jempol kita sebagai arah gaya. Lalu tangan kita adalah arah medan magnet tersebut. Ya, mungkin cukup untuk teori pada motor listrik. Selanjutnya kita akan mulai pada praktek untuk motor listrik. Karena tadi sudah membahas tentang apa itu motor listrik, bagaimana teori-teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya tentang motor listrik. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang motor listrik itu pada penerapan kita sehari-hari. Seperti pada contohnya sistem starter pada motor. Akan saya tunjukkan
sistem starter pada motor. Nah, contohnya seperti ini. Karena sistem starter pada motor terhubung ke aki yang membuatnya menghantarkan arus listrik ke poros pinion yang memutar flywheel untuk menggerakkan poros engkol sehingga menghidupkan mesin. Mungkin itu adalah salah satu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke akinya. Nah, agar kita lebih paham lagi, kita masuk ke akinya dulu. Kita copot dulu skrup-skrupnya. Nah, ini adalah prinsip kerjanya, cara kerjanya. Aki dihubungkan dengan kabel. Di sini ada plus minusnya yang menghubungkan aki dengan sistem starter sehingga daya listrik yang ada di aki ini bisa diteruskan ke sistem starter tersebut, seperti menggerakkan poros pinion, yang menggerakkan flywheel, dan juga menggerakkan poros engkol untuk menghidupkan mesin. Karena kita sudah membahas tentang aki dan sistem penerapannya, untuk mengenal lebih dalam bagaimana itu sistem kelistrikan AC atau sistem kelistrikan DC, kita bisa melihat lampu depan pada motor. Itu adalah contoh yang paling mudah untuk kita membedakan apakah motor itu memiliki sistem kelistrikan AC atau sistem kelistrikan DC. Nah, bisa kita lihat pada motor ini. Motor ini pada keadaan seperti ini, lampunya cenderung meredup ya. Tapi setelah kita gas, lampunya menjadi terang. Berarti menandakan motor ini menggunakan sistem kelistrikan AC. Karena pada motor yang menggunakan sistem kelistrikan DC, pada saat kontak ke on, itu lampu pada motor, lampu depan pada motor akan terang tanpa kita gas, tanpa kita menaikkan RPM pada motor tersebut. Dan untuk sistem kelistrikan AC pada motor membutuhkan lebih sedikit daya yang dibutuhkan oleh motor tersebut. Sekarang kita masuk pada sistem kelistrikan DC. Pada sistem kelistrikan DC, kita bisa melihat kepada lampu depannya. Ketika mesin dinyalakan, kontak di posisi on, lampu sudah menyala dalam keadaan terang secara maksimal. Tanpa kita harus menghidupkan mesin, lampu sudah terang maksimal. Dalam kelistrikan pada sistem DC, ampere yang digunakan jauh lebih besar daripada kelistrikan AC. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ingin menambahkan silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum.